Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken dalem Bapak Priyo Harjono saking Magelang. Badhe nyuwun prisa dumateng Rama Kyai. Magayutan kalian syukur nikmat ingkang utawi anugrah ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami, khususipun bab pamireng saha paningal menika menawi masalah ingkang khasanah utawi sae-sae kita saged mensyukuri, ananging menawi pamireng menika menghadapi upaminipun pengendikan-pengendikan maksiat, penggunjingan utawi kados pundi, utawi mripat menika peninggal menika kok wonten maksiat ingkang terlanjur nggih terpandang menika menapa kita wangsulaken dhateng Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati menapa kados pundi anggen kita manah kita menika nanggapi supados saged sing sak ler-leripun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sudah menjadi biasa. Di kalangan umum itu memakai dalil hujah yang mengatakan bahwasanya bila mana sesuatu yang datang itu baik, datangnya dari Allah. Jikalau sesuatu itu tidak baik alias jelek, datangnya dari nafsumu sendiri. Bahasa iku gak salah. Cuman Anda bila mana terjebak dengan bahasa itu alias tidak mengerti maksud dari hal itu, kau akan menuduh ada penguasa dua. Satu penguasa yang khusus menguasai perkara baik, dua ada penguasa yang menguasai jelek. Memang di dunia umum syariat itu muncul bagus dan jelek, taat dan maksiat. Memang seperti itu. Tapi berkenaan dengan pertanyaannya, apakah ketika kita melihat maksiat itu harus tetap mengatakan datangnya dari Allah? Lah ngoten to Mbah, wau pertanyaannya. Gini Pak, kita harus tahu maksiat itu ada dua pos. Ada maksiat yang dilakukan oleh jasmani, juga ada maksiat yang dilakukan oleh rohani. Dikatakan maksiat kita itu melanggar hukum. Dikatakan kita di posisi salah itu karena kita melanggar hukum. Sekarang jasmani, kita melanggar hukum, maksiat. Siapa yang melakukan akan mendapatkan siksa, hukuman. Oke. Tapi kita pada umumnya orang umum sibuk ngomong masalah maksiat jasmani, tapi melalaikan maksiat rohani. Iya Pak. Apa sih maksiatnya rohani itu? Ngapunten. Titik tapi berbobot. Ini ayate ani budullah waz tanibut tauhid. Maksiate ati iku Pak ya, tatkala kita lakukan itu lebih besar daripada zina.
yang dilakukan oleh jasmani di mata Allah ya, di mata Allah. Tadi saya katakan disebut maksiat karena kita melanggar aturan. Jasmani ditata hukumnya di syariat, ruhani ditata di dalam hukum hakikat. Di dalam hukum hakikat itu ada dua, larangan dan perintah. Apa larangannya? Kita tidak diperbolehkan ruhani itu beriman selain sang hidup, selain Allah. Yang maksud Allah bukan nama loh Pak ya. Kita dilarang untuk mengabdi, bersaksi, meyakini, beriman selain daripada Allah. Dilarang. Makanya ayatnya adalah ani'budullaha. Hadapkanlah iman ruhaniyahmu terhadap Allah, wajah Allah. Hadapkanlah wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Di wajah ruhaniyah iman, rasa itu. Terhadap wajah Allah mana? Hidup. Imankanlah segala apapun yang terjadi, yang katanya syariat iku disebut maksiat syariat, taat syariat, baik syariat, jelek syariat, arahkanlah wajahmu, wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah, hidup di situ. Wastanibut taghut, dan janganlah kau menghadapkan ruhaniyahmu terhadap makhluk itu. Jikalau kau menghadap ke makhluk itu wajah rohaniyahmu, maka kau sesungguhnya maksiat secara hakikat. Contoh tadi loh Pak, ini ngarep kono tegan, mang kopi, saiki tegan. Ketika degan tak seruput, terjadi seger. Si ngiler ya ngiler. Hatiku ada iman, ruhaniyahku itu, wajah ruhaniyahku itu menghadap terhadap bukan wajah Allah, tapi wajah tegan. Bentuknya iman segeri dari makhluk berupa lah ini yang dilarang, ini maksiat. Mestinya wajah ruhku itu ketemu wajah Allah, hidup yang ada di degan. Akal ngomong, berhubung akal iku kongsi dengan nafsu, ngomong gini Pak, waran ruh ya, kongkon iman iku seger iku datangnya dari degan. Sebab coro akal, bila mana kau tidak meminum degan gak akan terasa oh masuk akal. Oke. Ruhaniyah sampean iku mau dibisiki nafsu seperti itu. Tapi ruhaniyah ahli syuhud tidak akan percaya kalau itu datangnya dari makhluk degan, tapi justru datangnya dari Allah. Sama ketika jenengan melihat secara fisik maksiat, apapun yang sampean lihat, ahli syuhud itu tidak ada iman datangnya itu dari makhluk, ndak, tetap beriman datangnya dari Allah. Lah maksiat munggu syariat, jenengan melihat munggu miturut orang lain yang belum menjadi ahli syuhud, tetap maksiat.
tapi bagimu tidak disebut maksiat. Bingung aku Gus, tambahan Gus. Yes, bingung sih. Nanti Anda kalau sudah masuk dalam pertanyaan pertama wusul tadi lah, nanti gak bingung. Oh iya, Allah ninggunu. Akhirnya Anda tidak menyalahkan apa yang terjadi di luar fisik maksiat itu. Lah, posisimu tidak menyalahkan itu artinya beriman semuanya itu datangnya dari Allah. Yang menjadi pertanyaan gini Pak, mengapa Allah mentakdirkan maksiat pada orang itu? Dan mengapa Allah mentakdirkan taat terhadap orang yang lain? Nah ini yang perlu diurai. Ternyata jawabannya hanya satu. Apa? Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dholalah. Oke, kita kalau melihat dari sisi syariat ya seperti itu, tapi kalau kita tarik dari sisi hakikat beda lagi. Kita memandang dari mana kacamata kita. Kalau kita pandang dari hakikat, pasti semuanya itu datangnya dari Allah. Kalau kita memandang dari kacamata syariat, dua yang kita petik. Satu, bila mana bagus, baik datangnya dari Allah, bila mana jelek datangnya dari nafsu sendiri. Mengapa ini dikatakan dari Allah? Nafsu, nunfaksin diri sudah kembali pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nunfaksin nafsu. Gini, nafsu. Nah, ini diri, keakuan daripada ahli syuhud, makhluk sudah tidak ada. Diri dari ahli syuhud itu maksudnya diri Allah. Makanya dikatakan kembali sudah pantas. Hanya dari Allah semuanya datangnya. Konteks imannya beliau seperti itu. Oke Mbah, ada lagi.